Suatu hari, ada seseorang bernama Jay yang berkeliling dunia, menjelajahi keindahan alam dengan sahabat kecilnya, seekor anjing bernama Rusky. Suatu hari, saat berjalan melalui ladang, Rusky sedang melihat ke bawah, menggonggong. Ada apa, nak? Apa yang kau lihat? Dia berjalan ke lubang, tempat dia melihat seorang laki-laki, seekor monyet, seekor harimau, dan seekor ular terperangkap di dalamnya. Menjadi orang yang baik dan manis seperti dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Oh tidak, aku harus menyelamatkan orang itu sebelum dia dimakan oleh hewan-hewan itu. Dia melihat sekeliling dan menemukan seutas tali panjang. Dia mengambilnya dan menjatuhkan satu sisi tali ke dalam lubang. Si monyet dengan cepat meraih tali dan naik ke tempat yang aman. Selanjutnya, ular melilitkan diri di tali dan naik ke atas. Dan akhirnya, harimau itu menangkap talinya dan ia ditarik keluar dari lubang. Ketiga binatang itu sangat berterima kasih kepadanya dan berterima kasih atas perbuatan baiknya. Terima kasih banyak, Tuan. Aku tinggal di perbukitan di dekat kota Norlock. Kalau kau kebetulan lewat, akan menjadi suatu kehormatan untuk membantumu. Kami juga bersyukur bahwa kau telah membantu kami. Aku tinggal di Walls dari Norlock. Dan kalau kau membutuhkan bantuanku, aku akan dengan senang hati membantumu. Tapi ada satu syarat. Jangan menyelamatkan manusia di sana. Semua manusia, terutama manusia itu sangat tidak tahu berterima kasih. Ikuti saran kami. Dia adalah orang yang rakus dan tidak tahu berterima kasih. Aku tidak mau membantu dan menjadi sangat sombong ketika kami mencoba menemukan cara untuk keluar. Namun, terima kasih atas bantuanmu. Dan jika kau melewati tepi hutan dekat sungai Serona, aku akan wajib memperlakukanmu dan memberi hadiah yang indah. Mengatakan ini, mereka berlari ke hutan. Jay mengabaikan apa yang mereka katakan dan memutuskan untuk membantu orang malang itu. Jay menarik tali dan membantu pria itu keluar dari lubang. Terima kasih. Namaku Rorkan dan aku penjual perhiasan. Dan jika kau berada di kota Norlock, maka aku akan membayarmu atas bantuanmu. Mengatakan ini, tukang perhiasan pergi ke kota dan Jay melanjutkan perjalanannya. Jay berjalan melalui ladang yang besar dan Rusky bermain dengan burung-burung berlari di belakang kupu-kupu sampai mereka mencapai bukit di mana mereka disambut oleh monyet. Halo teman-teman, senang sekali melihatmu. Tunggu saja di sini, aku akan kembali. Baiklah. Jay dan Rusky duduk di bawah pohon menunggu monyet itu kembali. Dalam beberapa menit, monyet itu kembali dengan peluit bambu yang indah. Tiup peluit ini, kapanpun kau membutuhkan bantuan, dan bantuan akan mendatangimu. Terima kasih banyak. Kita sekarang harus melanjutkan perjalanan kita. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada monyet dan melanjutkan menuruni bukit. Di bawah bukit, mereka berjalan dan melewati hutan, di mana mereka berjumpa dengan harimau berjalan ke arah mereka. Harimau itu membungkuk ke mereka dan berkata, Sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena telah selamatkanku. Tunggu di sini, dan aku akan kembali dengan sesuatu untukmu. Harimau itu pergi ke hulu sungai di mana ia menemukan Putri Norlock akan pergi untuk berenang bersama dengan beberapa pelayan. Dia mendekati mereka dan meraung dengan keras. Melihat binatang buas berdiri di atas batu, sang putri dan para pelayannya bergegas mengambil apapun yang mereka bisa dan lari untuk selamatkan diri. Lari putri, ayo lari! Harimau itu berlari, dan di sana ia menemukan kalung mutiara yang berkilau. Aha! Dia mengambil kalung mutiara dan kembali ke pengembara dan menjatuhkannya di depan dia. Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku karena telah membantuku. Terima kasih, kau benar-benar sangat baik. Oh, dan ini apel untuk sekecil ini. Tidak menyadari cara yang digunakan untuk mendapatkan kalung itu, mereka membungkuk kepada harimau dan menyeberangi sungai, dan segera mereka menemukan diri mereka memasuki kota Norlock. Lihatlah Rusky, kita telah sampai di kota. Ini akan menjadi tempat yang baik untuk kita beristirahat, dan kemudian besok kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Ayo kita pergi. Ini akan luar biasa jika kita menemukan toko perhiasan Rorkan di sini.
Kita bisa memintanya untuk menjual kalung ini untuk kita, dan kita akan mendapat uang untuk perjalanan dan untuk makanan kita. Bagaimana menurutmu, sobat? Mari kita lihat apakah kita dapat menemukannya di dekat pasar. Sementara itu, ketika pelayan kembali untuk mengambil barang-barang putri, mereka dengan panik mencari kalung mutiara yang berharga, tetapi tidak dapat menemukannya di mana. Mereka kembali kepada raja yang memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan kalung berharga itu dan mengembalikannya kepadanya. Jay dan Rusky pergi ke pasar tempat mereka menemukan toko perhiasan Rorkan. Itu dia! Rorkan senang melihat pengembara itu. Halo, aku senang melihat kalian di sini. Katakan padaku, apa yang bisa aku bantu? Aku melewati kota dan membutuhkan tempat untuk makan dan istirahat untuk malam ini. Dan yang aku miliki hanyalah kalung ini. Aku harap kau bisa membeli kalung ini untukku, dan aku bisa menggunakan uang itu untuk perjalananku. Saat melihat kalung itu, Rorkan segera mengenalinya. Ini adalah kalung yang aku buat untuk Putri Rhea. Aku harus memberitahu raja, dan kemudian aku akan lebih kaya dari sebelum. Tentu saja. Mengapa aku tidak memberimu sesuatu untuk dimakan terlebih dulu? Silakan duduk. Aku akan segera kembali. Jay duduk, menunggu, dan Rorkan pergi dengan tergesa-gesa. Tukang perhiasan pergi ke aula raja dan dengan segera memberitahu raja tentang kalung itu. Yang mulia, orang yang mencuri dan memiliki kalung itu sekarang duduk di tokoku. Hebat sekali. Penjaga, tangkap pria itu sekarang. Jay dan anjingnya Rusky dibawa ke hadapan raja. Dan saat melihat kalung di tangannya, dia segera memerintahkan para penjaga untuk menghukum pengembara itu. Tapi... Aku tidak ingin mendengar kata lain. Kau akan berjalan di sepanjang kota dengan borgol untuk seluruh kota melihat apa yang terjadi ketika kau mencuri dari raja. Bawa dia sekarang dan kunci anjing itu di kandang. Lalu Jay yang malang dipaksa berjalan melewati kota dengan borgol, mana orang-orang berdiri di samping dan mengejeknya. Bill! Pencuri! Bill! Mendengar orang-orang di kota memanggilnya nama dan mengejeknya, Jay berkata, andai saja aku mendengarkan binatang-binatang tentang tidak menghargai dan tidak tahu terima kasih dari pria itu, aku tidak akan menghadapi kemalangan seperti ini. Saat itu, dia ingat bahwa dia memiliki hadiah dari monyet. Dia mengeluarkan peluit dari sakunya dan meniupnya. Mendengar itu, monyet itu tiba di kota. Oh tidak, itu Jay. Dia pergi ke lubang ular dan memanggilnya. Hei, Snaky! Snaky, ayo keluar! Ular keluar dari lubang di tanah. Itu Jay, dia dalam masalah. Kita perlu menemukan cara untuk membantunya. Aku tahu caranya. Terima kasih telah memberitahu aku tentang itu. Dia pergi ke saudara perempuannya yang sebenarnya adalah seorang jin dan menceritakan seluruh cerita kepadanya yang segera setuju untuk membantu. Kemarilah, berikan ini kepada lelaki itu ketika kau mendapatkan kesempatan. Aku akan menyihir putri cantik dan kau pastikan untuk memberitahu penjelajah bahwa satu-satunya cara untuk membangunkan putri adalah membuatnya mencium aroma daun ini. Jin itu pergi dan memberikan sihir kepada putri hingga tertidur dengan sangat lelap. Ular itu pergi ke sel penjara di mana Jay dan Rusky ditahan dan memberitahunya tentang rencana itu. Ambil daun ini dan ketika kau dipanggil ke kamar sang putri, biarkan dia mencium daun ini dan dia akan dihidupkan kembali. Keesokan harinya, raja dan menterinya mengadakan perdebatan sengit tentang cara untuk menghidupkan kembali sang putri. Yang mulia, semua dokter dan pertapa telah mencoba yang terbaik untuk membangunkan sang putri, tapi semuanya sia-sia karena tidak ada yang berhasil. Panggil penyihir, dia akan punya jawaban. Penyihir? Tapi kita tidak memiliki penyihir di kota. Oh, panggil penyihir jahat, aku tidak peduli. Temukanlah sekarang. Saat itu, tanah bergetar dan dengan semburan asap, seorang penyihir jahat muncul di hadapan raja.
Apakah seseorang memanggil penyihir? Hah? Penjaga? Aku tahu cara untuk menghidupkan kembali sang putri. Tunggu, kumohon beritahu kami. Satu-satunya yang bisa memecahkan sihir dan menyelamatkan sang putri adalah orang yang dipenjara dengan cara tidak adil. Baiklah, panggil tahanan itu. Jay segera dipanggil ke kamar putri, di mana dia membuatnya mencium aroma daun, dan segera aroma ramuan membawa putri kembali ke kesadarannya. Malaikat kecilku, terima kasih banyak, nak. Kau telah menyelamatkan putriku. Katakan padaku, jika kau tidak mencuri kalung itu, lalu bagaimana kau mendapatkannya? Jay menceritakan segalanya kepada raja, dan dia menghadiahi Jay karena menyelamatkan sang putri. Dan sebagai hukuman karena informasi yang salah, dan karena tidak membantu Jay sebagai imbalan karena menyelamatkan nyawanya, tukang perhiasan Rorkan diperintahkan untuk dipenjara oleh raja. Apa? Tidak. Dengan cara ini, Rorkan belajar pelajaran yang sangat penting bahwa seseorang harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada seseorang yang membantu mereka. Dan membantunya kembali dan bukan untuk menjadi serakah dan juga egois.